Shalom, selamat pagi bagi seluruh pemirsa sahabat TV GKPS dimanapun Ibu Bapak serta saudara-saudara berada pada saat ini yang sedang menikmati berkat Tuhan. Berjumpa kembali untuk kita boleh bersama-sama menerima firman Tuhan di hari yang baru ini. Untuk itu marilah lebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk anugerah yang boleh kami kecap dan nikmati di hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya pada waktu kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami telah siap sedia mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah yang tertulis di kitab 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah tujuan dari setiap firman Tuhan yang kita dengar? Lewat khotbah dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, saat teduh pribadi maupun bersama keluarga, dan juga dalam persekutuan. Apakah tujuan dari semua firman Tuhan yang kita dengar itu? Apakah itu untuk pengetahuan Alkitab kita semakin bertambah dan banyak? Apakah tujuannya supaya kita bisa mengerti firman Tuhan sehingga kita pakar dalam perdebatan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak dinilai dari doktrin teologi, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, indikator yang menandainya adalah ketika kita saling mengasihi. Bisa kita lihat di Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari manakah daya kemampuan bagi setiap orang Kristen untuk mengasihi? Daya kemampuan itu bersumber dari Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kekuatan kuasa kasih itulah yang mendasari perilaku, kehidupan, karakter orang yang percaya dalam berelasi secara horizontal dengan sesamanya. Ibu bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang baru saja menjadi seorang pengikut Kristus. Kepadanya ditanyakan, apakah engkau mengenal Yesus? Apakah kau tahu pengajaran Yesus? Apakah kau tahu sejarah tentang Yesus? Apa yang dilakukannya untukmu sehingga engkau bersedia menjadi pengikut Kristus dan dibaptis? Pengikut Kristus, orang yang percaya yang baru ini mengatakan, saya hanya mengenal wajah Yesus melalui gambar dalam buku-buku rohani. Itu pun hanya lukisan tangan seseorang yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu banyak tentang ajaran dan doktrin tentang Yesus. Saya tidak tahu banyak tentang pelayanan yang sudah Yesus kerjakan dalam hidupnya. Tetapi saya mengalami
bahwa dulu saya adalah seorang pemabuk, penjudi, anak dan istri saya adalah korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mereka selalu ketakutan begitu mendengar langkah saya memasuki rumah. Namun kini, setelah saya percaya kepada Kristus dan dibaptis, anak dan istri saya selalu menanti saya dengan wajah ceria ketika saya pulang. Suasana rumah kami yang dulu menyeramkan dan dalam kesedihan kini berubah menjadi ceria. Dan kami sekeluarga merasa bahagia. Dan semua perubahan ini saya alami karena perbuatan kasih Tuhan kepada saya. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita tadi, Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memberikan nasihat kepada para pengajar ajaran sesat, ajaran yang berbeda dari pengajaran yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Yang menarik sekali adalah Paulus meminta agar Timotius memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut dengan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan pengajaran firman, tujuan firman Tuhan kita dengarkan adalah untuk menghasilkan cinta yang lebih dalam kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Cinta yang timbul, yang keluar dari hati yang murni, hati nurani yang baik, iman yang tulus. Itulah yang menggerakkan setiap orang yang percaya dalam berlaku, dalam berelasi dengan sesamanya pun ketika sesamanya itu berperilaku yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memberi nasihat, dalam kita memberi nasihat kepada saudara-saudara kita, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa nasihat itu bersumber dari cinta kasih kita kepadanya. Bukan untuk menghakimi dia. Tapi nasihat itu bersifat membangun. Nasihat itu membimbing orang yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan membimbing dia untuk kembali. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang memiliki kesalahan dan masa lalu yang tidak baik. Tetapi dalam persekutuan orang yang percaya, setiap kita dipanggil untuk saling mengasihi, membangun dalam kasih dengan hati yang tulus ikhlas berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menerima kita, Tuhan yang selalu menginginkan yang terbaik. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita. Kita boleh saling menunjukkan kuasa kasih Tuhan itu dirasakan, dikecap oleh sesama kita. Sehingga mereka merasakan kasih sayang Tuhan lewat kehidupan kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu yang membimbing kami. Untuk kami boleh saling mengasihi dengan kasih yang murni,
berdasarkan iman kami kepadamu, ya Allah. Tolonglah kami untuk kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam setiap perjalanan pergumulan hidup yang kami lalui. Sehingga di dalam kebersamaan kami boleh mengecap kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan kuasa-Mu. Bahkan kami boleh merasakan penerimaan-Mu yang memanggil kami kembali menaati-Mu, ya Tuhan. Berkati kami Bapa dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi. Di dalam setiap itu, biarlah Engkau nyata hadir lewat kehadiran orang-orang yang beriman kepadamu, sehingga kami dikuatkan untuk kembali menaati Engkau. Berkati ya Bapa pelayanan GKPS TV di dalam mewartakan firman-Mu bagi kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu.
Esti